Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sebelum dimulai pelajarannya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan dengan PJJ kita. Masih di tema 1. Kali ini sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 2 kelas 5 SD. Ya. Pada pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengamati gambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. 2. Menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. 3. Memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia. Yang keempat, mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. 5. Berkreasi membuat sampul. Kompetensi yang dikembangkan siswa adalah 1. Sikap, percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin. 2. Pengetahuan, menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang pada manusia serta mengetahui fungsinya. 3. Keterampilan, terampil mengamati gambar, menceritakan gambar, membaca dan menulis ide pokok bacaan. Ya. Berikutnya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran 2 yaitu seperti terlihat pada layar. Ya, silakan dibuka halaman 63. Jawablah di buku tulis kalian. Ya, di sini kita ya mengamati. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah apa? Ya, sedang bermain sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan, ya betul, bola. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, ya benar, di lapangan. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Biasanya sebelum berolahraga kita melakukan pemanasan. Berikutnya, masih di halaman 63. Selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehe, canda Beni. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya tentu senang Pak, saya jago menendang, menggiring dan menerima umpan loh Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak. Pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
masih di halaman 4. Ini ada rangka manusia. Kita amati sekali lagi. Ini ada bagian rangka manusia, ada tengkorak, ada rahang bawah, tulang leher, tulang dada, kemudian tulang belakang, bagian belakang, kemudian tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang betis, tulang kering, tulang jari tangan, tulang telapak, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang belikat, tulang selangkah. Silakan dibuka halaman 65. Di sini kalian diajak berlatih untuk memasangkan gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ya. Untuk halaman 65, Pak Guru sudah menyiapkan untuk kalian kerjakan. Ya, dikerjakan melalui link live worksheet. Ya. Ada LKPD digital yang sudah diberikan di Classroom atau pada deskripsi di bawah ya. Baik, kita lanjut ke halaman 68. Silakan dicatat pada buku tulismu. Nama tulang lengan. Tulang hasta. Tulang hasta fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang atas. Fungsi tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil. Tulang pengumpil fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari atau phalanges dengan tulang telapak tangan atau carpals. Tulang telapak tangan fungsinya pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya penggerak untuk berjalan dan berlari. Kita lanjut ya. Tulang kering. Tulang kering fungsinya penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis fungsinya penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang pergelangan kaki fungsinya untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki fungsinya tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki fungsinya sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Berikutnya kita lihat halaman 69, ada kisah sukses yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ya. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapa atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek,
Plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntungnya ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Sumber https://abriantonugraha.wordpress.com. Halaman 71. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Paragraf 1. Ide pokoknya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Kemudian paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Yang ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya, ia juga sudah mempunyai merek lengkap dan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf 7, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf 8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Berikutnya halaman 72. Ya. Gambarnya agak sedikit berbeda dari buku kalian. Ya. Ini adalah sampul buku tema 1 sedang kalian pelajari. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi,
yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Ya, silakan diperhatikan sampul buku kalian ada judulnya dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ada kalimat penjelasnya, setelah judul ada kurikulum 2013. Kemudian nomor 3, terdapat nama penulis. Ya, ada nama penulisnya. Ada nama penulisnya. Kemudian keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, tugas di rumah adalah buatlah cover buku atau sampul yang bertemakan belajar di masa pandemi. Kerjakan di buku gambarmu dan diberi warna ya. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Semoga kalian bisa mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 63. Jawablah di buku tulismu. Boy, ini lagi rekaman, Boy. Aduh, ini ya, gambar kamu ada dilewat di belakang.